Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kasih setia Tuhan menjadi penyertaan yang luar biasa bagi kita untuk kita dapat menjadi pribadi yang selalu merasakan cinta kasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah rahmat-Mu selalu kami rasakan di sepanjang hidup ini. Kami bisa menikmati anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami minta tuntunan Roh-Mu. Kami minta kebenaran firman-Mu menguatkan iman kami, menuntun kami ke dalam langkah-langkah yang tepat, untuk kami dapat menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam situasi apapun firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu menjadi penolong bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali belajar bagaimana kita menang atas setiap pencobaan. Ya, pencobaan tentu saja akan selalu kita alami sebagai manusia yang hidup dan bernafas. Pencobaan itu adalah hal yang selalu kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi sekali lagi bukan tentang pencobaan, tetapi bagaimana kita menyikapinya dan melaluinya bersama dengan Tuhan dan melalui jalan yang Tuhan berikan. Kebenaran firman Tuhan sekali lagi terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita ingin mengalami kemenangan dalam segala masalah yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwa masih ada hari esok yang memberikan harapan. Seringkali kita melihat masalah seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah masalah itu terus datang dan terus menghantui kehidupan kita. Ayat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan penegasan, dikatakan bahwa pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Firman Tuhan tidak mengatakan kita harus lari dari pencobaan, tetapi dikatakan Tuhan pasti memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Menanggung setiap beban permasalahan hidup, pencobaan yang kita hadapi, tidak berlari atau takut untuk menghadapi permasalahan hidup itu. Sebagai umat Tuhan yang lebih dari pemenang, tentu dalam menghadapi persoalan, sekalipun berat, pasti kita akan menang dalam pergumulan tersebut. Tetapi bagaimana kita bisa menang dalam percobaan itu? Tentu saja ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sadari bahwa setiap hari ada masalahnya sendiri. Namun demikian rahmat-Nya juga baru setiap pagi bagi kita. Dan saya percaya ketika kita menyadari hal ini, kita akan mampu untuk melaluinya dan menjadi seorang pemenang. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dikatakan bahwa tak habis-habis rahmat Tuhan, bahkan dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahkan dikatakan selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Dikatakan selalu baru kebaikan Tuhan. Selalu baru ketika kita bangun di pagi hari. Ada anugerah yang baru yang Tuhan berikan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, demikian firman Tuhan berkata. Jadi sadari bahwa setiap hari ada masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah selalu bersukacita dan bersyukur di tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Karena hal itu akan membuat hati kita lebih baik dan dapat mendengar suara Tuhan. Jika hati kita tenang, maka kita bisa berdoa. Jika hati kita tenang, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan.
Jadi, biarlah dalam masa-masa pergumulan kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Dalam rasa syukur kita bisa menemukan kasih Tuhan. Bagaimana Allah sudah menolong kita dahulu dan kita bisa melihat karyanya juga di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah tekun. Jangan mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan ketika menghadapi sesuatu atau menghadapi pencobaan. Teruslah berdoa dan teruslah berharap kepada Tuhan. Jika kita tekun dalam menghadapi pencobaan, Tuhan pasti akan melakukan intervensi dan kondisi akan menjadi lebih baik. Sekalipun mungkin pergumulan kita belum dijawab, sekalipun mungkin kita belum melihat jawaban daripada Tuhan, tetapi ketika kita tekun, maka Tuhan akan melihat iman kita dan melihat keteguhan hati kita dalam menanti setiap jawaban. Dan juga karena ketekunan, maka kita tidak akan lagi berada dalam ketakutan yang membayang-bayangi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dibutuhkan yang namanya ketekunan di dalam kita menanti jawaban Tuhan. Kita juga membutuhkan kesabaran ketika kita menanti setiap jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kemudian mengambil jalan pintas, kemudian kita mencari jalan lain dan melupakan Tuhan. Bahkan terlebih-lebih kita mengandalkan manusia. Jadi jika kita mau menang atas pencobaan yang ada, yang datang menghalangi kita, yang datang dan membuat iman kita goyah, maka kita harus bersyukur dan tekun kepada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi percayalah, Tuhan selalu intervensi, Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu terlibat dalam setiap cobaan yang kau hadapi. Dan ingat, setiap jalan keluar yang diberikan kepada Tuhan itu membuat kita dapat menanggung setiap cobaan yang kita alami. Jadi mari sekali lagi sadari bahwa setiap hari ada masalahnya sendiri. Yang kedua, tetaplah bersukacita dan bersyukur. Dan yang ketiga, kita harus tekun berdoa dan menantikan jawaban dari Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada bagi kami sampai saat ini. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata dan pertolongan Tuhan terus ada bagi kami. Di dalam pengharapan kami, iman kami dikuatkan. Di dalam pengharapan iman kami ditumbuhkan dan kami mau tetap tekun menantikan jawaban Tuhan. Berikan kami hati yang sabar, berikan kami hati yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan sehingga kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu sempurna Tuhan di balik setiap pencobaan yang kami alami. Kami percaya kuasa ilahi akan turut campur tangan di dalam permasalahan hidup kami. Apapun yang kami alami, sakit penyakit, kami percaya disembuhkan. Bahkan setiap kami yang mengalami cobaan, diberikan Tuhan penghiburan. Bahkan yang terikat dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan mereka tempat pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami bersyukur kuasa Allah sudah campur tangan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.